Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersbun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Mantan Presiden Joko Widodo memastikan dia tidak akan mencabut laporannya terhadap sejumlah aktivis yang mempersoalkan keaslian ijazahnya. Dan dia memastikan bahwa ini akan bergulir ke pengadilan karena dia berharap menjadi semacam pembelajaran. Itu kata Joko Widodo ketika ditanya oleh wartawan hari ini. Dan dengan begitu, ya ini kita bisa memastikan kasus di Polda Metro Jaya itu tidak akan dicabut laporannya. Dan kalau kemudian melihat perkembangan yang terakhir dari Barreskrim Mabes Polri yang menyatakan ijazah Jokowi itu adalah asli, maka ini akan menjadi dasar dari Polda Metro Jaya untuk memproses laporan dari Jokowi. Karena sebelumnya Jokowi itu melaporkan 5 orang di Polda Metro Jaya, yakni ya hanya disebut dengan inisialnya RHS. Ini RHS maksudnya Rismon Hasiholan Sianipar, kemudian RS Roy Suryo, Dr. Roy Suryo, dua-dua orangnya ini adalah dokter. Kemudian ada ES ini Egi Sujana, dan kemudian T itu adalah Dr. T Fauzia Tiasuma atau lebih dikenal sebagai Dr. Tifat, dan satu orang lagi K, yakni seorang pengacara perempuan yang juga sangat vokal, Kurnia Tri Royani. Dalam keterangannya kepada wartawan hari ini, Jokowi itu sebenarnya ditanya oleh wartawan bagaimana respon dia terhadap pernyataan Ibu Megawati yang sebaiknya harus kasusnya ini nggak usah berlanjut ke pengadilan lah, kira-kira begitu. Jadi bisa diselesaikan dengan cara yang mudah untuk menunjukkan ke publik kalau memang betul Jokowi itu punya ijazah yang asli. Dan merespon hal itu kata Joko Widodo, dia menyatakan nanti kan akan dibuka, akan ditunjukkan di pengadilan nanti biar terang, biar terang-terangnya lah kata Joko Widodo. Nah, soal ini yang saya kira kemudian orang banyak mempertanyakan apakah betul Joko Widodo akan menunjukkan ijazahnya, karena sebelumnya dia sendiri kan sudah berjanji akan menunjukkan ijazahnya, ternyata kan tidak, sampai sekarang itu tidak terwujud. Nah, Jokowi sendiri menyatakan bahwa ijazah dia itu kan sudah ditunjukkan di Polda Metro Jaya, juga sudah ketika dia melaporkan itu, dan kemudian juga sudah diserahkan ke penyidik di Barreskrim. Dan seperti yang disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri, Brigjen Juhandani Rahardjopuro, dari hasil penelitian di Puslapor itu dinyatakan bahwa ijazah Joko Widodo itu asli. Dengan begitu, pemeriksaan ini ditutup, ya, pengaduan masyarakat berkaitan dengan dugaan ijazah Jokowi palsu itu di stop. Laporan ke Barreskrim ini dilakukan oleh tim pembela ulama dan aktivis yang dipimpin oleh Profesor Egi Sujana. Sementara kasus di Polda Metro Jaya itu ada laporan dari Joko Widodo yang dia merasa dia difitnah dan kemudian juga berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang ITE. Dan pada waktu itu kan Jokowi menyatakan bahwa ini dia sudah merasa dihina sehina-hinanya. Seperti itu kan pada waktu itu setelah Jokowi menyatakan. Nah, kali ini kata Jokowi, mengapa dia memutuskan untuk tidak akan mencabut laporannya ke Polda Metro Jaya itu, selain kata dia jadi pembelajaran, menurut dia berekspresi itu boleh, menyampaikan pendapat itu boleh, kemudian mengkritik itu juga boleh-boleh saja, dan dalam demokrasi itu kan kata dia memang dibuka ruang kebebasan semacam itu, tapi kata dia ada secara dikonstitusi kan ada batasnya. Nah, inilah yang menurut Jokowi sudah melewati batas, makanya kemudian dia tidak bersedia untuk mencabut laporan itu. Karena banyak juga sebelumnya yang mendorong agar Jokowi mencabut laporannya, karena sesungguhnya ini kasus ini kan bisa diselesaikan dengan cara yang lebih elegan kalau Jokowi pada waktu itu bersedia menunjukkan ijazahnya, dan kemudian ternyata kemudian terbukti keabsahannya, terbukti keasliannya, ya saya kira kasusnya selesai. Tetapi ini kelihatannya memang jalan keras yang dipilih oleh Jokowi, sehingga dia memutuskan untuk melaporkan dan tidak mau mencabut laporannya. Ini kan kalau dalam delik pidana ini sebenarnya delik aduan, ya, delik aduan mutlak, karena yang harus melaporkan itu adalah yang bersangkutan, dalam hal ini Jokowi, dan itu sudah dilakukan oleh Jokowi. Tetapi kalau kemudian Jokowi memutuskan untuk mencabut laporannya, ya kasusnya bisa dihentikan. Ini bukan delik pidana umum, ya, ini adalah delik aduan. Sikap Jokowi ini sebenarnya sudah bisa diduga ketika pada waktu itu kan dia menyatakan bahwa
dia sesungguhnya sedih kalau sampai kasus ini berlanjut. Itu ketika dia memberikan keterangannya sebelum dia diperiksa oleh Barreskrim Mabes Polri pada hari Selasa lalu. Dari pernyataan Jokowi saja kita sudah tahu bahwa kelihatannya Jokowi sudah ngerti bahwa dia merasa di atas angin dan kasus ini terutama kasus yang laporan dia itu akan berlanjut. Sementara kasusnya dia sendiri, pengaduan masyarakat berkaitan dengan ijazah ini, dia mungkin sudah diberitahu bahwa dia nggak akan diinterogasi cukup lama gitu, nggak diperiksa cukup lama karena buktinya kemudian dia hanya diperiksa selama 1 jam dan menurut pengakuan Jokowi itu dia menjawab 22 pertanyaan dari penyidik. Pernyataan Jokowi ini mengundang kecurigaan dari publik. Bagaimana mungkin bisa menjawab 22 pertanyaan itu hanya dalam waktu 1 jam, kecuali kalau pertanyaannya multiple choice. Padahal kita tahu bahwa pemeriksaan baik di Polda maupun di Barreskrim itu ya biasanya berlangsung cukup lama. Orang seperti Rizal Fadila misalnya diperiksa dengan 71 pertanyaan dan itu membutuhkan waktu selama 13 jam. Jadi dia harus menjalani pemeriksaan dari pagi hari sampai tengah malam. Begitu juga yang lainnya. Sementara Pak Jokowi hanya 1 jam menjawab 22 pertanyaan dan setelah itu keluar dia katanya dia mengambil kembali jasanya. Dari situ saja kan sudah mencurigakan loh kok barang bukti kemudian bisa dibawa padahal belum ada penetapan dari pengadilan. Rupanya ya dia sudah diberitahu bahwa kasusnya di stop ya karena kalau kasusnya di stop nggak ada perkara ya bisa saja itu ijazahnya diambil. Jadi dari keputusan Jokowi ini ya seperti saya katakan kemarin 5 orang ini harus bersiap-siap untuk menjalani proses peradilan dan bukannya tidak mungkin nanti setelah polisi di Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara dan kita juga bisa menduga bahwa prosesnya akan sangat cepat, tidak akan berlarut. Ini setelah dinaikkan statusnya menjadi penyidikan dan kemudian mereka ditetapkan sebagai tersangka bisa saja diikuti dengan penahanan. Ini mereka ini akan menjadi korban berikutnya dari Jokowi setelah Bang Tri Mulyono yang ini orang pertama kali mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi. Bahkan juga bukan hanya keabsahan ijazah Jokowi karena ketika dia menulis buku Jokowi Undercover itu juga dia mempersoalkan asal-usul dari Jokowi. Tapi kan kemudian dia bersama dengan Sugi Nur Raharja atau Gus Nur ini diseret ke pengadilan dan kemudian divonis oleh majelis hakim. Dua-duanya kemudian divonis 6 tahun oleh Pengadilan Negeri Surakarta, tetapi Gus Nur itu kemudian disunat putusannya hanya 4 tahun saja. Kendati hanya 6 atau hanya 4 tahun misalnya katakanlah ini dan kita mungkin nanti dakwaan dari jaksa juga nggak akan jauh-jauh dari situ. Kita tahu bahwa ini tentu dimaksudkan oleh Jokowi supaya karena tadi dia menyatakan menjadi pembelajaran ini supaya orang lain nggak berani-berani lagi mengusik soal keabsahan ijazah dia. Tapi kalau melihat respon publik itu ya awal saya menyatakan ini saya pesimis bahwa kasus ini akan berakhir begitu saja dan para aktivis itu kemudian jerah untuk mempersoalkan ijazah Jokowi. Dan saya kira mungkin akan muncul orang-orang baru, model Bambang Tri Mulyono, model Resmond Sianipar, model Roy Suryo atau Dr. Tifa dan yang lain-lain ya. Karena bagaimanapun juga ini sampai sekarang orang merasa belum puas dengan keputusan dari Barreskrim Mabes Polri yang menghentikan kasus ini. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa ini proses penyidikannya tidak transparan dan kelihatan sekali ini Jokowi itu sangat dilindungi oleh kekuasaan. Salah satunya sebenarnya kan yang disoal ketika dibawa ke Barreskrim itu soal transparansi dalam menguji secara forensik di lapor itu. Benarkah itu asli? Jadi harusnya tidak hanya Puslapor Polri yang melakukan, tapi juga ada second opinion dari lembaga lain. Nah, kalau itu yang dilakukan dan kemudian hasilnya sama-sama memutuskan bahwa itu ijazahnya asli, saya kira itu baru kasusnya berhenti. Tapi kalau sekarang ini kemudian hanya diputuskan oleh Barreskrim Mabes Polri dan dinyatakan bahwa itu hasilnya adalah identik dan berarti itu adalah keasliannya terjamin dan kemudian malah mereka yang mempersoalkan itu dipidanakan, sangat mungkin mereka nanti juga akan divonis. Ini kan membuat kemarahan publik bukannya makin mereda. Jadi harapan dari Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri, Brigjen Johandani Raharjopuro bahwa ini supaya situasi tidak lagi gaduh, situasi menjadi tenang dan dengan begitu Presiden Prabowo bisa fokus membangun.
saya kira tidak akan terwujud karena pasti akan muncul figur-figur lain di luar Roy Suryo, Rizman Hasiholan maupun Dr. Tifa ini jadi pesa hilang dua terbilang lah kira-kira kalau aktivis itu semangatnya seperti itu. Mestinya sebagai seorang mantan presiden yang pernah menjabat sampai 2 kali, Jokowi juga bisa punya peran besar dalam menghentikan ini dan bagaimanapun kan juga dia adalah seorang pemimpin dan ketika dia dipersoalkan itu dia mestinya tidak berlaku seperti itu, berlaku pada seperti orang kebanyakan yang merasa dia dihina sehina-hinanya. Kalau sebagai seorang pejabat, ya biasa dihina itu, dicaci maki dan sebagainya. Itu merupakan konsekuensi dari seorang pejabat dan harusnya dia memberikan contoh yang baik begitu. Oke, prosesnya kita ikuti dan kalau memang dia merasa cukup pede bahwa ijazahnya itu betul-betul asli kok tidak seperti yang dipersoalkan oleh para penggugatnya, kan ya dia jabanin aja semua tahapan-tahapan mau diperiksa di Barreskrim dan kemudian ada second opinion di lapor pusat lapor yang lain di luar negeri bahkan ya dijabanin saja gitu. Dengan cara begitu kan ini prosesnya segera usai, berakhir dan tidak lagi terjadi huru hara lah akibat dari ijazah Jokowi ini. Karena saya juga sering mengatakan bahwa yang tersandra bukan hanya Jokowi dan keluarganya, tapi juga bangsa Indonesia. Karena mereka kan ingin mendapat kepastian benarkah salah satu presidennya yang pernah menjadi penguasa di negara ini selama 2 periode itu ijazahnya palsu gitu. Ini kan kalau kemudian ada kepastian di depan sidang pengadilan bahwa itu betul-betul asli, kan kasusnya case closed. Jokowi sendiri sudah menyatakan bahwa dia akan membuka ini ya, akan menunjukkan ijazahnya di depan pengadilan. Dan saya yakin banyak orang mendengar pernyataan Jokowi itu tidak akan percaya karena sudah terbukti bahwa Jokowi mengingkari pernyataannya itu. Jokowi misalnya kan pada waktu itu ketika bertemu dengan tim pembela ulama dan aktivis, ada 3 orang yang bertemu dengan dia adalah Wakil Ketua TPU Rizal Fadilah, kemudian anggotanya Damai Hari Lubis, ini seorang lawyer, dan satu lagi adalah seorang lawyer perempuan, yakni Kurniatri Royani. Pada waktu itu kan dia menyatakan bahwa dia tidak akan menunjukkan ijazahnya kecuali kalau diminta oleh majelis hakim. Tapi ternyata kan kemudian dia sudah menunjukkan itu kepada para wartawan. Walaupun pada waktu itu wartawan hanya boleh melihat saja, tidak boleh memfoto atau mengambil gambarnya. Yang kedua, ketika Jokowi digugat oleh tim pengacara yang tergabung dalam TIFU UGM di bawah pimpinan Dr. Muhammad Taufik, pada waktu proses mediasi itu kan harusnya Jokowi itu menunjukkan ijazahnya dan kemudian setelah diverifikasi betul asli kasusnya bisa dihentikan. Ternyata Jokowi memilih dia lebih baik persidangan itu deadlock dan artinya gugatan terus berjalan ketimbang harus menunjukkan ijazahnya kepada pengacara tipe UGM yang diproses mediasi oleh hakim. Ini kan juga perintah dari pengadilan dia untuk menunjukkan ijazahnya, tapi ternyata Jokowi tidak menunjukkan itu. Apakah kemudian ada jaminan bahwa ketika nanti dalam kasus yang sekarang diproses oleh Polda Metro Jaya dan bergulir ke pengadilan bahwa dia akhirnya memenuhi janjinya? Saya yakin kalau saya tanya pada Anda dan juga tanya pada publik di Indonesia ini, mayoritas mereka tidak yakin bahwa Jokowi itu akan menunjukkan itu, menunjukkan ijazahnya seandainya nanti diperintahkan oleh majelis hakim di pengadilan. Kenapa? Karena pakemnya baku. Kalau Jokowi menyatakan dia mau belok sennya kiri, berarti belok ke kanan gitu ya. Dan itu bukan salah publik, tapi itu adalah mereka hanya memberikan penilaian berdasarkan apa? Berdasarkan perilaku dari Jokowi. Dan itu kan baru terjadi seperti yang tadi saya paparkan soal itu. Saya kira ini buat orang-orang seperti Dr. Rismon, Dr. Roy Suryo, Dr. Tifa, Profesor Egy Sujana maupun Kurnia Tri Royani, mereka sejak awal sudah sadar bahwa ada konsekuensi semacam ini berhadapan dengan Jokowi, orang yang pernah berkuasa dan sampai sekarang tangan-tangan kekuasaannya, khususnya di aparatur penegak hukum itu masih sangat kuat. Jadi mereka pasti bersiap dan tidak akan menyesali kalau kemudian mereka nantinya harus jadi dalam yang mereka merasa sebagai martir dan harus mendekam di balik jeruji besi karena divonis dianggap memfitnah Jokowi. Tetapi apakah kemudian Jokowi berharap bahwa ini bisa jadi pembelajaran? Saya nggak yakin ini bisa jadi pembelajaran. Justru buat publik itu harusnya Pak Jokowi yang belajar.
mengapa hal semacam ini kok harus diperpanjang, bukannya malah segera dihentikan gitu. Saya cuma mengingatkan lagi, saya termasuk orang yang sejak awal tidak terlampau antusias untuk mengikuti kontroversi dari ijazah Jokowi ini karena ya saya anggap belum cukup meyakinkan bukti-buktinya. Tetapi karena kasusnya ini makin diperpanjang dan kemudian mereka yang mempersoalkan ijazah Pak Jokowi itu dari ke hari mereka secara terbuka menunjukkan fakta-fakta yang semakin mencurigakan dari ijazah Jokowi, saya sendiri mulai tergoda dan mulai sedikit percaya bahwa ijazah Jokowi itu ya saya tidak menyebutkan langsung palsu, tapi diragukan keasliannya. Apalagi kan kemudian fakta-fakta yang terungkap, salah satunya saya kira yang paling telak meskipun itu tidak langsung berkaitan dengan ijazah Jokowi itu pengakuan dari Pak Kasmujo yang sebelumnya diklaim oleh Jokowi bahwa dia itu adalah dosen pembimbing skripsinya, ternyata belakangan dia membantah soal itu. Untuk hal yang seperti ini saja kan sangat telak ya, ada orang seperti Pak Kasmujo yang diklaim sebagai pembimbing skripsinya, ternyata dia menyatakan bahwa dia tidak pernah menjadi pembimbing skripsinya Pak Jokowi. Jadi siapa orang akan lebih percaya siapa Pak Kasmujo atau Jokowi? Saya kira orang akan lebih percaya pada Pak Kasmujo karena Pak Kasmujo kan tidak punya track record seperti itu yang kalau bicara dia kalau memberikan sen kanan dia belok kiri. Itu saya kira yang mesti diperbaiki oleh Pak Jokowi, dan kali ini Pak Jokowi sebenarnya bisa menebus semuanya itu dengan cara dia membuka itu kepada publik. Jadi kalau sekarang Jokowi kembali berjanji bahwa dia akan membuka itu, akan menunjukkannya di depan majelis hakim, orang tetap tidak akan percaya. Saya Sebenarnya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.